Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya ingin coba sharing suatu aplikasi kecil yang bisa digunakan untuk mencocokkan data-data dalam bentuk file teks ya. Jadi membandingkan antara satu file berbentuk teks PDF dengan file teks PDF yang lain. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya mungkin bisa untuk beragam. Misalnya untuk ngecek satu dokumen dengan dokumen lain apakah ada suatu kemiripan atau ya kita gunakan misalnya untuk penelitian-penelitian kecil misalnya misalnya mengecek esai lah misalnya satu jawaban soal esai kita punya kuncinya lalu kita coba bandingkan kunci tersebut dengan esai dari yang seseorang yang di assessment atau diuji ya sehingga kita bisa tidak perlu membaca satu persatu. Memang belum tepat sekali ya, karena ini sifatnya adalah satu metode yang digunakan untuk bisa ngecek kesamaan dari suatu teks yang ada dalam dokumen tersebut. Nah, dua metode yang digunakan di dalam pengecekan ini menggunakan Jaccard similarity dan cosinus similarity. Ya, kenapa dua itu? Karena memang metode itu yang cukup populer bisa digunakan untuk mengecek satu teks. Ada satu lagi percent correlation ya. Nah, ini kalau percent correlation itu dia mengecekannya harus seperti array terhadap array gitu ya. Array terhadap array dan satu persatu gitu ya. Jadi pengecekannya itu misalnya array nomor satu dengan array indeks nomor satu, array nomor dua dengan nomor dua. Ya, seperti itu kalau di persen. Sehingga untuk kasus ini mungkin agak kurang tepat. Ya, tapi kalau untuk pengecekan misalnya, mencari apakah orang ini punya kesukaan terhadap satu barang dengan barang lain ada kemiripan, nah mungkin percent correlation bisa digunakan untuk itu. Oke, langsung aja di sini sudah dibangun ya aplikasi ini dengan menggunakan bahasa Python ya, Pythonnya Python versi 39. Ya. Ini diberi nama aplikasinya aplikasi Redem ya, aplikasi Redem. Ya. Nah ini memang aplikasinya berbasis teks ya. Sekarang coba kita lihat ya dari dokumen yang mau kita coba bandingkan. Saya taruh sampel di sini ya. Nah di sini Anda lihat. Ya. Oke ini yang kita lihat PDF-nya ya. Oke. Di sini kalimatnya dokumen 1, saya sedang makan sate bersama keluarga besar. Satenya enak sekali. Ini dokumen ini di teks yang di file ke 1. Kemudian yang kedua kita lihat. Yang kedua, saya makan sedang sate keluarga besar. Nah, agak kebalik-balik gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau Anda lihat kalimatnya ini ya mirip-mirip ini ya. Saya sedang makan sate bersama keluarga besar. Kalau ini agak menyusun kata-katanya nggak tepat gitu ya. Tapi kata-kata yang digunakan sama gitu ya. Kata digunakan sama itu hanya dibalik gitu ya. Jadi di sini saya sedang makan, di sini saya makan sedang. Terus sate bersama keluarga besar di sini menjadi saya makan sedang sate keluarga besar. Ya, artinya bersama. Nah, artinya kalau sebenarnya kalau seorang baca begini walaupun mungkin bahasa ini secara penyusunan katanya nggak pas ya, tapi akan bisa dipahami ya bahwa dia sedang makan sate ya bersama keluarga besar. Ya. Terus ini enak sekali satenya. Kalau yang di sini adalah satenya enak sekali. Jadi dibalik enak sekali satenya. Nah, sekarang kita lihat satu dokumen lagi. Bersama dengan keluarga besar, saya sedang makan sate. Nah, jadi di sini agak dilakukan apa ya? Mungkin parafrase gitu ya, dibalik gitu ya. Tapi maksudnya sama ya. Jadi di sini saya sedang makan sate bersama keluarga besar. Nah, jadi maksudnya sama, tapi dengan satu bentuk bentuk yang berbeda ya. Jadi seperti di parafrase, bersama dengan keluarga besar, saya sedang makan sate, betul-betul enak sekali satenya. Sebenarnya ya poinnya sama gitu ya. Satenya enak sekali, di sini betul-betul enak sekali satenya. Nah,
Tentunya kalau ngelihat yang satu dokumen dua, sebenarnya kita bisa melihat ini mas sebenarnya sama persis gitu ya. Cuma dibalik-balik sedikit. Tapi kalau yang ketiga ini sebenarnya sudah berbeda walaupun dengan maksud sama gitu ya. Ya tentunya kalau kita salah satu untuk nulis satu teks gitu ya, ya tentunya misalnya kita melihat dari satu dokumen, ya kita harus membalikan menjadi seperti dokumen tiga ini gitu ya. Maksudnya sama tapi dengan cara yang berbeda untuk mengungkapkan gitu ya. Sehingga kemiripannya pun menjadi berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya antara tiga dokumen ini ya. Dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga ya. Bagaimana dari aplikasi untuk mengecek dari kesamaan teks ini bisa dia mampu mendeteksi seperti apa dari tiga dokumen ini. Oke. Nah, di sini kita kembali ke sini. Ini sampelnya ya. Nah, dari sini ini ada folder-folder yang dibagi. Di sini ada data pembanding. Nah, data pembanding itu berarti tiga dokumen itu ya, dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga. Kemudian ada data tugas. Nah, ini maksudnya nanti mana dokumen yang mau kita cek ya, nanti kita letakkan di sini. Kemudian hasil dari pengecekan nanti disimpan di folder ini data tugas cek, artinya ya sudah pernah dicek. Oke, ini kita coba hapus aja dulu semua. Kemudian kita sekarang mau coba misalnya dokumen satu. Ya, kita bandingkan dengan dokumen dia sendiri. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan dokumen satu, ya nanti akan dibandingkan dokumen dia sendiri, ya karena pembandingan ada dokumen satu di sini ya. Ya, dokumen satu. Ya. Nah, dengan dia sendiri, dengan dokumen 2 dan dokumen 3 sebesar apa? Ya. Persentase kemiripannya. Nah, untuk menjalankan ini karena aplikasi berbasis Windows di sini dibuat satu bat file untuk memanggil ini, ya ini kan menggunakan Python random.py ya. Di sini sudah dibuat batch filenya, jadi supaya tidak usah masuk ke MS-DOS, hanya tampilan tetap MS-DOS ya, teks gitu ya. Oke, ini kita jalankan. Ya, ini lagi proses. Ya, tentunya ini memang harus terinstall Python ya di komputer kita untuk bisa menjalankan ini. Pythonnya versi 393. Oke, di sini sudah terbaca ya. Jadi ada di folder data pembanding, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 sudah terupload ya, terunggah ya. Oke, masuk ke satu, nanti di sini akan tersimpan ke satu database ya. Database-nya di sini menggunakan text file ya. Bukan database seperti MySQL tapi text file ya. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, sekarang ada menunya, ada check security, baca database. Kalau kita pilih nomor 2 gitu ya, berarti ada 3 domain yang terbaca di sini ya. Kemudian nanti akan dilihat hasilnya menampilkan hasil terakhir. Oke, nah untuk melihat pengecekannya kita pilih yang nomor 1, check singularity. Kita pilih nomor 1. Tadi sudah tersimpan di folder tugas ya, dokumen 1. Kasih misalnya nama, misalnya dokumen 1. Ya, misalnya name ya. Ini sebenarnya bebas saja. Ya, ini misalnya kalau digunakan nih contoh, misalnya ngecek kesamaan dari suatu skripsi, ya kan kita sering misalnya jadi kalau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen membimbing mahasiswa ingin bagaimana mahasiswa tersebut dalam memberikan tulisannya di isinya dengan versi bahasa sendiri gitu ya, tidak mengambil langsung dari satu dokumen langsung dimasukkan ke dokumen dia. Ya paling tidak ada perbedaan. Ini coba kita misalnya namanya pengecekan dokumen. Oke, kita R. Nah, berarti di sini sampai, nah di sini ada proses ya, ini prosesnya ya, mengekstrak dokumen 1 ya, kemudian dibandingkan dengan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya, diekstrak dokumennya, berhasil dibuka, terus proses pengecekan berarti berhasil. Nah, ini berarti artinya sudah berhasil mengecek dari dokumen 1 dibandingkan dokumen 1, 2, 3. Untuk melihat hasilnya kita pilih nomor 4. Ya, pilih nomor 4. Pilih enter. Nah, Anda lihat di sini ya. Dokumen 1 ya. Nah, dokumen 1 dengan dokumen 2 dengan 1 otomatis ya dua metode ini akan mengatakan 100% karena memang mengandingan dengan diri sendiri ya. Tapi ini kadang juga bergantung kepada convert ke PDF-nya. Bisa jadi walaupun sama dokumennya tapi ada perbedaan sedikit sekali ya. Kemudian di sini dibandingkan dengan dokumen 2. Dokumen 2 tadi kita lihat tuh isinya itu sebenarnya mirip dengan dokumen 1 ya, cuman ininya di beda tempat saja gitu ya. Jadi saya sedang makan sate bersama keluarga besar. Di sini saya makan sedang sate keluarga besar bersama. Jadi persis gitu ya. Hanya kalau dokumen 3
dibuat dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Oke, kita lihat di sini hasilnya ya. Kita lihat di sini hasilnya. Ya ini mungkin nggak usah komentari karena dibandingin sendiri. Nah dokumen 1 dengan dokumen 2. Nah, dengan Jakarta similarity dia melihat kemiripan 78%. Ya. Nah, tapi dengan cosine similarity dia mengatakan itu 100% sama. Ya. Ya, ini kenapa berbeda? Ya, ini tentunya kita perlu memahami lebih dalam bagaimana sih pendekatan similarity dari metode menggunakan Jakarta dan menggunakan cosinus. Kenapa cosinus dengan kata-kata yang dipindah-pindah kita tetap bisa mengatakan bahwa ini sama gitu ya. Kalau Jakarta itu berbeda. Ya, sederhananya kalau Jakarta itu seperti seperti dua himpunan, dilihat dua himpunan tersebut kemudian diiris, ada yang beririsan atau tidak. Nah, itu Jakarta kurang lebih seperti itu. Tapi kalau cosinus similarity, nah, dia memang agak berbeda. Dia melihat terhadap sudut perbedaan dari teks kata-kata yang digunakan di situ. Dia melihat sudut perbedaannya berarti ini tidak ada perbedaan, makanya dikatakan 100%. Nah, sekarang dokumen 1 dengan dokumen 3. Nah, ini kan diubah dengan kata-kata berbeda. Nah, ternyata di Jakarta Similarity dia mengatakan 27%. Artinya masih ada kemiripan tapi sudah sangat menjadi berbeda. Dengan cosinus similarity pun dia mengatakan ini 59%. Ada kemiripan tapi ini sudah jadi berbeda. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi dengan dua pendekatan Jakarta atau cosinus similarity ini kita bisa ngecek gitu ya kesamaan dari satu teks. Yang tadi misalnya mengecek misalnya jawaban-jawaban esai gitu ya. Jawaban-jawaban esai ya tentunya yang diketik ya. Kalau yang ditulis tangan terus difoto terus dibuat PDF ya tentunya udah pasti berbeda gitu ya. Di sini mengetik jadi dijawab dengan mengetik ya. Kemudian kita punya kuncinya ya juga ketikan PDF kita langsung compare gitu ya. Jadi mungkin bisa membantu kalau udah mirip berarti jawabannya sebenarnya udah mirip gitu. Tapi kalau misalnya berbeda sekali ya nanti juga akan berbeda sekali. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan ini dokumen 1 ya. Sekarang dokumen 2 kita bandingkan. Ini kan berarti dokumen 1 dengan dokumen 2. Nah, dokumen 2 nah, di sini sebenarnya belum dokumen 1 dengan dokumen 2. Sekarang kita isi dengan dokumen 2 ya. Kita kembali ke sini. Kita tinggal ketikkan, sini kan data pembanding ya. Ini kita copy, Ctrl C. Nah, taruh di sini, jalur tugas. Ini tadi sudah kosong ya, karena memang sudah dipindahkan. Jadi di sini nanti dia akan ke sini. Berarti artinya ini yang barusan dicek dokumen 1. Nah, sekarang ini dokumen 2 mau kita cek. Ya. Sudah kita letakkan di sini, lalu kita kembali ke aplikasi. Kita pilih lagi nomor 1. Ya. Nah, karena data pembandingnya tidak ada perubahan ya. Nah, ini sebenarnya kalau data pembandingnya ada perubahan, Anda bisa milih yang nomor 5 gitu ya. Update database-nya gitu ya. Tapi ini karena nggak ada perubahan, cuma pembandingnya kita cek lagi aja langsung nomor 1. Ya, kita tulis ini misalnya dokumen 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita katakan pengecekan teks. Enter. Nah, oke, proses sudah berhasil. Proses pengecekan similarity berhasil. Ya, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nomor 4. Nah, kita lihat di sini. Dokumen 2 dengan dokumen 1. Nah, ya kurang lebih sebenarnya tadi hampir sama ya. 100% dia teman-teman kalau dengan cosinus similarity. Tapi kalau dengan Jakarta karena ada perbedaan. Jadi kalau Jakarta melihatnya dia harus melihat dia harus sama persis gitu, baru 100%. Kalau ada dirubah, dia sudah tidak akan katakan sama, tapi masih ada katakan mirip gitu ya. Tapi kalau dokumen 2 dengan dokumen 2 sendiri 100 ya ini nggak usah komentarin ya. Nah, dokumen 2 dengan dokumen 3 nah seperti ini ya. 31 59. Ya, berarti ini sudah ada perbedaan ya. Perbedaan. Nah, ya seperti itu kurang lebih ya. Yang ini saya sharing kalau dokumen 3 ya ini kan sudah dicek ya dari dokumen 1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini satu sistem sederhana tapi mungkin akan bisa digunakan untuk berbagai macam kasus yang terkait dengan untuk mencari kesamaan-kesamaan yang berkaitan dengan teks. Oke, demikian ya. Jika ingin pertanyaan silakan bisa berkomentar ya, masukkan dalam kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.